pengen tanya ke Agus di hati nuraninya yang paling dalam. Beneran nih, Agus itu kepengennya Novi itu masuk penjara? Gue gak mau nyumbang hanya untuk bayarin utangannya rumah orang. Ngapain gue nyumbang gitu? Orang tidak pengen donasi ke kamu teh bukan untuk bayar rumah, bukan untuk bagi-bagi. Meh cager, Agus, cager. Sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Dua pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, para donatur secepat mungkin, sesegera mungkin untuk menarik balik dana yang didonasikan. Ya lah, gimana ya? Kan kita tujuannya ngasih dia uang ya buat dia pakai berobat, bener gak sih? Bukan buat dia foya-foya. Tapi itu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Bukan orang yang kejam, Gus, tapi orang nengok gelagat kau ini agak lain setelah dapat donasi ini ya. Nah, Novi berpikirnya uang 100 juta itu dipakai buat apa? Emang buat bayar rumah. Jadi anaknya yang via itu ngomong sama bukan saya, nggak lagi minta bantuan awalnya. Dijelek-jelekin, kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, dipitnah. Jadi sebelum dapat duit mohon sama Novi. Mohon banget bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Ya teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Ujang juga tidak lupa menyapa buat kalian yang baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini, salam kenal. Muhammad Agus Salim, korban siram air keras berujung blunder. Berita Agus Salim semakin ramai, berkembang, menyebar dan viral setelah diduga adanya penyalahgunaan uang donasi sebesar 1,5 miliar yang seharusnya uang tersebut dipakai untuk pengobatan matanya, tetapi malah dipakai untuk membayar rumah dan utang. Netizen yang sebelumnya prihatin dan iba terhadap nasib Agus Salim kini hilang respek setelah tahu kabar ini. Ditambah lagi Agus Salim melaporkan Novianti Pratiwi atau yang dikenal Teh Novi, yang sebenarnya Teh Novi ini adalah orang yang membantu dari awal proses open donasi selain Bang Densu untuk pengobatan Agus Salim. Bagaikan kacang lupa kulit ya, sudah ditolong tidak tahu diri. Agus Salim melaporkan Teh Novi karena merasa pihak keluarganya dijelek-jelekan, dicemarkan nama baiknya, difitnah, dan merasa dihina oleh pihaknya Teh Novi. Aduh, Mas Agus. Para donatur itu loh mengamanahkan uang mereka untuk pengobatan ya, bukan untuk kebutuhan yang tidak ada kaitannya. Nah teman-teman, berikut beberapa netizen yang speak up mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap Mas Agus. Mari kita simak. donasinya kemana, dipakai apa, kagak ngerti kita. Ada berita Mbak Novi saya pakai uang buat bayar hutang 100 juta. Emang buat bayar rumah? Demi Allah, demi Rasul, masalah duit itu nggak tahu. Jadi katanya banyak rentenir datang. Oh nggak ada, kita nggak ada hubungan rentenir. Ya, kita memang punya utang. Kalau Wawa secara pribadi nggak pernah minta dia. Mbak Novi berpikirnya uang 100 juta itu dipakai buat apa? Emang buat bayar rumah. Jadi anaknya yang via itu ngomong sama. Berarti bukan saya, nggak lagi minta bantuan awalnya, cuman kayak lagi cerita aja, sharing gitu kan. Wawa itu nggak tamah sama sekali, nggak tahu gitu. Yang tahu siapa? Hah? Yang tahu itu anak-anaknya Abah, Mbak Tia. Nah, kalau istri Agus, memang awalnya jangan lah Bang, katanya gitu kan. Itu memang uang donasi gitu kan. Tunggu, sabar Wawa, sabar Wawa. Orang tua saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya. Saya orang sakit, saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, dipitnah. Ya, tidak ada pengguna uang, tidak ada kehabisan uang, ada semua. Justru sebaliknya. Ngapain juga ini pakai jasanya si Farhad Abbas? Novi, bantu saya. Jadi sebelum dapat duit mohon sama Novi. Mohon banget bantu
saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Bantu saya. Agus mohon, Mbak Novi. Iya. Nanti kita bantu ya dari yayasan ya. Akan mengawal Agus ke membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Melaporkan NP. Ya Gus, semangat Gus. Dan seluruh keluarganya akan melaporkan dari tindakan semena-mena daripada NP dan kawan-kawan dan yayasannya. Kita minta diaudit aja, mempermalukan Agus. Ini berita terakhir, pengacara FA menjemput Agus dan keluarganya untuk membuat laporan ke polisi untuk Tenovi. Yang saya pengen tanya ke Agus di hati nuraninya yang paling dalam, beneran nih, Agus itu kepengennya Novi itu masuk penjara. Apakah tidak ada getaran-getaran hati itu yang tidak enak, atau merasa berterima kasih, atau merasa selama ini kalau nggak ada Tenovi bagaimana nasib Agus? Dan kalau tidak ada Tenovi tidak mungkin ada donasi itu, atau di pikiran dan di hati Agus itu ada rasa kasihan kepada Tenovi yang dari awal pertamanya, orang pertama yang di garda terdepan itu mengasihani Agus. Kenapa bohong? Bilang sakit matanya, tapi ternyata memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tapi masih masuk uang donasi. Bilang dong ke donatur, saya mata saya udah nggak bisa diapa-apain. Itu baru namanya kejujuran. Jangan pernah menormalisasi kebohongan. Gue nggak mau nyumbang hanya untuk bayarin utangannya rumah orang. Ngapain gue nyumbang gitu? Sumpah ya si Agus, aduh, Agus segera jadi orang teh yang tahu diri. Agus ya tuh usaha jadi orang teh yang tahu diri. Ini mah dari kemarin gue liat di TikTok tentang si Agus. Bebenah aja gara benerin diri teh Agus biar nggak disiram air keras lagi sama orang lain. Ini mah malah ribet atuh ya, atau orang-orang teh pengen donasi ke kamu teh bukan untuk bayar rumah, bukan untuk bagi-bagi. Meh cager Agus, cager. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Kita enggak, yang ceritanya Novi itu loh, yang sama yang kemarin kena yang kena air panas itu loh. Kan itu ceritanya kan dibantu, ceritanya Kak. Udah dapat si Novinya membantu si Pak Agus itu. Dapat 1,2 M atau 1 M atau berapa. Niatnya Novi itu adalah supaya untuk menyembuhkan matanya. Ternyata diduga tidak dipakai atau disalahgunakan untuk kebutuhan dia gitu loh, Kak. Satu itu, dan yang kedua masalah BPJS, bahwa RSCM atau apa aku nggak ngerti rumah sakitnya itu mengatakan harus BPJS, nggak boleh eksklusif, sedangkan komentar dari para dokter tidak pernah mengatakan demikian gitu loh, Kak. Iya, sebenarnya nggak pernah sih rumah sakit mah kalau BPJS sama itu ya bisa pakai aja eksklusif, bisa kalau ada duit ya. Kalau pakai BPJS nah itu, wah gue agak miris sih dengan kasus ini. Yang mana sih? Jadi dia itu konten kreator. Jadi dia itu cari donasi gitu loh, Kak, untuk membantu. Jadi dia kontennya tuh sosial. Tapi dia bagus juga emang. Apa yang dia lakukan itu sesuatu yang mulia gitu loh, membantu banyak orang gitu. Jadi dia terhitung donasinya itu 1 M-an lah pokoknya untuk membiayai. Jadi ini diduga ya, Kak, karena aku sendiri juga nggak tahu kejadian pastinya. Jadi uang donasinya itu untuk kebutuhan si Agus dan kebutuhan pribadi, bukan malah untuk menyembuhkan matanya. Ada 2 pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, para donatur secepat mungkin, sesegera mungkin untuk menarik balik dana yang didonasikan. Lalu yang kedua adalah Mang Agus sesegera mungkin, secepat mungkin untuk mengembalikan dana yang didonasikan kepada Mang Agus. Dikarenakan Mang Agus sudah tidak membutuhkan dana donasi tersebut, maka sesegera mungkin, secepat mungkin apabila dana tersebut sudah berada di rekening Yayasan Mbak Novi untuk bisa dialihkan kepada pihak-pihak yang jauh lebih membutuhkan penanganan medis, tindakan medis, pengobatan, dan lain sebagainya. Karena rasanya
ada pihak-pihak yang jauh lebih pantas dan layak menerima bantuan dari open donasi tersebut. Karena rasanya dengan apa yang disampaikan oleh Mang Agus, sepertinya memang Mang Agus sudah tidak membutuhkan dana dari para donatur. Karena dengan apa yang disampaikan Mang Agus, rasanya sudah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Mbak Novi, Yayasan Mbak Novi, Bang Denny Sumargo, terutama tidak menghargai para donatur yang sudah mendonasikan uangnya untuk tujuan pengobatan, tindakan medis, dan lain sebagainya untuk Mang Agus. Ya, karena rasanya Mang Agus sudah tidak membutuhkannya dan sudah tidak menghargai apa yang dilakukan pihak-pihak yang aku sampaikan tadi. Dan ini adalah salah satu contoh seseorang yang mampu memanipulasi keadaan, situasi, maupun memanipulasi orang sekitarnya. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang selalu playing victim dalam sebuah kondisi yang diciptakan oleh diri sendiri. Namun dengan keadaan dan kondisi yang terjadi, minimal kita bisa belajar banyak hal. Dan kita juga jauh lebih memahami karakter dan sifat seseorang. Bahkan kita bisa semakin mengerti dan memahami. Terkadang ada tipe orang yang memang tidak layak dan tidak pantas dibantu. Bahkan jauh lebih pantas dibiarkan. Dan itu kita bisa melihatnya dengan jelas. Tipe dan karakter seperti apa yang sebenarnya memang tidak pantas dan tidak layak dibantu dan ditolong. Dan ingat satu hal yang selalu aku berulang kali sampaikan. Uang tidak akan pernah merubah karakter seseorang. Namun uang akan semakin memperjelas karakter seseorang. Dan itu kita bisa melihatnya dengan jelas saat ini. Alright. Namun rasanya kita semakin paham mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut kepada Mang Agus. Ya, pada akhirnya kita semua semakin paham mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut kepada Mang Agus. Karena mungkin saja hal tersebut disebabkan oleh sikap Mang Agus sendiri, yang akhirnya mengakibatkan pelaku melakukan tindakan tersebut kepada Mang Agus. Ya, pada akhirnya kita semakin mengerti dan paham. Apakah perlu ditambahkan lagi siramannya? Siraman rohani maksudnya. Alright, ulala. Nih abang nih. Nah guys, Densu sama Tenovi katanya akan dilaporkan sama salah satu pengacara gitu, karena dianggap mempermalukan Agus dan keluarganya di podcastnya Denny Sumargo yang terakhir. Bersikap menekan dan semena-mena atas kasus donasinya si Agus ini. Oke guys, ini akan jadi video terakhir gue tentang si Agus, dan setelah ini gue akan bodo amat. Video ini juga bagian dari edukasi ya, mengedukasi kalian bagaimana seharusnya bersikap, karena sebagai orang awam kita pasti banyak nggak taunya dan nggak pahamnya. Berangkat dari ketidaktahuan itulah bertanya, jangan malah seenaknya. Sini kumpul guys, ini POV gue, dan kita bahas lagi untuk terakhir kalinya kasus Agus ini. Semoga setelah ini kasusnya case close ya, dan berakhir dengan damai-damai aja gitu. Kita lihat apakah dari sisi hukum, kalau mau menjarain Densu sama Tenovi itu bisa gitu. Dari awal kita tahu kasus Agus disiram sama air keras ini ya dari videonya Tenovi di YouTube. Dan kenapa bisa sampai Densu? Karena Agus dan keluarga sendiri yang minta media untuk bisa speak up dan mencari keadilan supaya bisa ngelihat lagi. Catat ya poin utamanya di awal, gimana pun caranya Agus mau bisa ngelihat lagi, dan itu ada di videonya Denny Sumargo. Jadi concern kita nih, concern Tenovi juga sebagai yang nolong, pasti peduli dan berusaha bantu Agus supaya bisa ngelihat lagi gitu. Nah salah satunya gimana? Ya dengan berdonasi ini supaya dananya cepat kekumpul banyak dan bisa segera dilakukanlah tindakan untuk si Agus. Nah akhirnya uang donasinya ini malah disalahgunakan, bukan untuk pengobatan utamanya gitu. Catat ya, tujuan awalnya donasi ini untuk pengobatan. Dan kalau sampai Tenovi dan Densu mengundang kembali ke podcast untuk klarifikasi, sebenarnya bukan untuk dipermalukan ya kalau menurut gue, tapi lebih ke transparansi supaya penonton yang nyumbang juga ngerti dan paham. Karena kan dari awal emang udah dibawa ke publik gitu ya. Dia sendiri yang minta media untuk bisa speak up. Jadi menurut gue ya sah-sah aja kalau misalnya penyelesaian kasus ini juga dibawa ke publik, karena udah melibatkan banyak orang nih yang berdonasi gitu kan.
Dan si Densu di sini posisinya sebagai mediator gitu. Dia tuh nggak ngehasut-hasut lah, gue lihat di situ. Tenovi juga nggak ada ngasut-ngasut kok, nggak ada yang menghina atau kayak gimana gitu. Cuma memang iya dia tegas ya, karena memang mungkin berurusan dengan orang-orang seperti ini harus tegas dan berani. Terkait juga dana sumbangan yang ditarik ke yayasannya Teh Novi, itu bukan buat diambil sama si Teh Novi ya, tapi lebih ke pengelolaan dananya biar jelas. Karena yayasan Teh Novi itu berizin Kemensos dan dia nggak mau kalau sampai donasinya si Agus ini benar-benar disalahgunakan, terus Teh Novi kena audit dan itu berimpact ke dana atau pergerakan yayasannya dia. Karena di yayasan dia itu juga banyak banget ODGJ yang dibantu sama Teh Novi gitu. Nah ini ya. Salah satu kata-kata dari pengacara yang mau bantu Agus. Hey lu kalau udah nyumbang donasi mau diapain aja itu urusan dia. Kalau dia berobat menggunakan fasilitas rumah sakit BPJS itu hak warga negara. Jangan mentang-mentang dikasih 1,5 miliar lu harus menggunakan uang itu tujuannya untuk membantu dia. Lah gimana ya? Kan kita tujuannya ngasih dia uang ya buat dia pakai berobat, bener gak sih? Bukan buat dia foya-foya. Tapi ini menurut gue ya, kata-kata itu kurang tepat sih menurut gue. Nggak bisa dong mau diapain aja terserah dia. Kalau dipakai misalnya dipakai buat beli narkoba atau miras dan mencelakakan orang itu gimana? Kita sebagai penyumbang ikut bertanggung jawab dong dengan hal-hal yang dia beli gitu. Sebagai penyumbang, gue juga merasa bahwa kalian tuh berhak tahu apakah uang itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan gitu. Karena menurut UU nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan uang atau barang. Selain itu, penyalahgunaan dana donasi diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, gue nggak tahu nih apakah untuk ngebayar rumah ini jadi salah satu tindak pidana penyalahgunaan ya. Itu biar yang lebih ngerti aja yang ngomong gitu. Nah, apakah membayar rumah dan terus gue dengar katanya yang masuk ke Wawa itu bukan pure untuk bayar rumah aja, tapi juga ada belanja di toko online. Itu benar nggak sih guys? Kalau sampai benar dan belanjanya termasuk konsumtif, bukan kebutuhan utama gitu ya, itu termasuk penyalahgunaan donasi nggak? Menurut gue ini jadi pelajaran berharga banget ya untuk kita semua dalam menolong orang. Jangan sampai malah jadi masalah buat diri kita sendiri juga gitu, kayak Teh Novi dan si Densu ini. Tapi doa gue yang terbaik buat Teh Novi dan Densu, semoga masalah ini bisa segera tuntas dan tetap berkarya ya. Sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya, walaupun kalian banyak dibully. Tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Kita nggak boleh gitu loh sama orang yang nolong kita. Saya kasih tahu ya Agus ya, Densu mau nolongin kamu itu karena mandang Novi, tahu kagak? Seluruh rakyat Indonesia bantuin kamu itu karena juga mandang Novi sama Densu kredibilitasnya. Kalau kamu yang ngusahain sendiri, belum tentu nih viral sampai dapat sumbangan 1 miliar. Asal kamu tahu. Ya, lalu sekarang kamu merasa Novi punya niat jahat, pengen merampas hak kamu, yang bener aja Gus. Dia dengan baik hati loh, tidak memotong sepeser pun dari uang donasi kamu. Di platform lain itu dipotong loh Agus, asal kamu tahu aja. Ya, Novi itu pingin nyelamatin uang itu karena supaya donasinya tepat guna ke kamu, demi kepentingan kamu. Karena dia ketua yayasannya, dia yang bertanggung jawab. Kan dia yang ngomong ke publik untuk open donasi ini. Paham gak? Dan ada undang-undangnya bahwa donatur tuh berhak tahu ini donasi digunain untuk apa aja. Kalau terjadi penyalahgunaan, yang harus tanggung jawab tuh Novi. Kamu tahu gak? Novi tuh bisa dipenjara gara-gara urusan ini. Itulah kenapa dia minta kalian terus terang. Tapi kalian begitu lihat donasi segitu besarnya, kalian gelap mata. Fokus kalian berubah. Kenapa saya bilang fokus kalian berubah? Kalian udah tahu open donasi itu cuma demi Agus, ya, untuk perawatan Agus. Oke lah, Agus bilang kondisi matanya sekarang berubah, kondisi matanya sekarang tidak ada harapan, katanya makin memburuk. Tapi kan urusan kamu belum kelar Agus. Ini kelopak mata harus diperbaiki, badan kamu penuh luka. Kan katanya tetanus.
demam melulu. Nah itu uangnya dipergunakan untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Sebenarnya Novi juga dengan baik hati menjelaskan ke Agus. Kalau misalnya Agus merasa berutang budi sama Uwa dari istrinya yang kamu panggil Wawa, kamu mau bayar dia sebagai caregiver, gak apa-apa. Kamu mau bayar rumah dia sebagai uang sewa, nih dibayarkan, juga gak apa-apa. Yang penting transparansi, Agus. Ya, apapun pengeluaran untuk kepentingan Agus tuh boleh sebetulnya, asal jujur. Bahkan Novi juga jelasin, kalau nih urusan Agus udah kelar dengan rumah sakitnya, itu uang mau dipakai buat usaha kecil kayak untuk nyambung hidup tuh boleh. Kurang baik apalagi Agus. Tapi kalian segitu takutnya gak dapat uang itu. Padahal Densu udah kasih jaminan loh pakai uang pribadi dia. Kalau sampai uang itu nanti gak kembali ke kamu, Densu yang akan membayar. Kurang gimana lagi, kalian udah didamain. Kukira tuh podcast terakhir bersama Novi tuh udah damai. Kalian nyari mati kayak begini. Gak boleh kita kayak begitu sama orang yang udah nolong kita. Saya bukannya gak ngerti bahwa luka bakar yang Agus terima itu fatal banget, sakit banget. Dan saya tidak pernah membenarkan alasan apapun orang bertindak kriminal seperti itu. Oke? Apakah Agus depresi karena itu? Bisa jadi. Saya pun waktu awal-awal buta ini sakitnya ampun-ampun ya. Retina saya tuh pecah, kornea saya sampai detik ini selalu menyakiti saya. Saya tahu karena kesakitan itu kita bisa out-outan deh otak kita, saya tahu. Tapi kalau saya dapat dukungan kayak Agus, saya tuh malah semangat hidup loh. Tapi saya tidak seberuntung Agus. Agus tuh bayangin ya, Agus ke rumah sakit tuh Wawanya saya acungin jempol deh. Sayang banget tuh sama Agus, disupport sampai segitu, sampai anak-anaknya Wawa juga bantuin Agus. Saya ke rumah sakit sendirian loh Agus. Waktu itu saya nggak bisa jalan Agus, saya harus dorong kursi roda saya sendirian Agus. Kamu bisa bayangin gak? Sekarang nih kemarin belum lama ini saya operasi pengangkatan tumor. Dan bukan cuma masalahnya di tumor doang, penyakit saya banyak Agus. HB saya ngedrop, saya itu pendarahan, ya ada masalah di jantung. Saya itu bolak-balik ke RSCM tuh 10 kali ganti bus, 5 kali pas pergi, 5 kali lagi pas pulang. Saya sampai pingsan di RSCM, tahu nggak Agus? Ya akhirnya susternya bilang, kamu nggak boleh lagi kayak begini, kamu harus ada yang nemenin. Tapi saya kebanyakan tuh berobat sendirian Agus, nggak ada support. Saya bangkrut Agus, saya di PHK berapa kali karena saya keseringan di rumah sakit. Penyakit saya tuh penyakit nyebelin semua. Saya udah bosen juga di operasi. Ya, saya pernah dapat bantuan cuma sedikit Agus. Paling banter nggak sampai 1.500.000. Tapi saya nggak kayak Agus, saya berterima kasih dan saya gunakan uang itu dengan baik-baik. Saya kasih tahu teman saya uangnya saya pakai buat berobat, buat naik bus, buat ini, buat itu. Itu loh saya ngupdate ke teman saya, padahal uangnya cuma segitu. Lah Agus 1 miliar nggak mau ngupdate. Padahal saya nggak ada kewajiban ngupdate teman-teman. Orang mereka bukan yayasan, malah mereka bilang nih uangnya pakai buat jajan juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak menyalahgunakan bantuan orang. Jadi betul-betul sedih saya, kamu tuh udah dikasih support ekonomi, support moral dan lain-lain, mutung terus kerjaannya. Gak boleh begitu. Agus sering-sering deh main ke RSCM. Banyak orang tuh menderita penyakit yang wadidaw Agus, tapi mereka punya semangat hidup. Mereka gak dapat bantuan kayak Agus loh. Bolak-balik tuh pakai BPJS Agus, tapi gak gitu sikapnya. Nah, satu hal ya yang saya mau ingatkan Agus. Dulu Agus punya masalah gini kan karena Agus berantem sama bawahan kan. Agus bilang kesel punya bawahan, udah tahu salah nggak mau ngaku salah, ngeyel. Kamu saat ini sedang ngeyel kayak bawahan kamu. Ironis nggak? Nah, aku komentar berita nih pagi hari ini ya. Kemarin minta maaf soal donasi Agus korban penyiraman air keras, kini sebut Pratiwi Novianti kejam. Nggak tahu terima kasih nih lawak itu ya. Bukan orang yang kejam Gus, tapi orang nengok gelagat kau ini agak lain setelah dapat donasi ini ya. Nah, tujuan utama donasi itu adalah untuk kesembuhan kau. Pergunakanlah duit itu semaksimal mungkin. Nah ini dah
duit dapat kau peci pakai BPJS kau berobat ya. Sudah tuh kau sibuk bayar ini, bayar itu segala macam. Nah, akhirnya apa, kepercayaan orang terhadap kau yang berkurang. Nah, itu sudahlah pesan aku untuk Pratiwi Nopianti ini. Kalau seandainya memang tak bisa yang lagi disembuhkan mata Agus ini ya. Nah, uang donasi yang ada didapatkan itu ya dipergunakan coba untuk yang lain, orang lain yang mungkin membutuhkan. Nah, Agus tadi ya bagi baiklah untuk modal hidup dia, untuk modal kerja dia. Nah, itu lebih bagus menurut aku ya. Karena Agus ini niatnya untuk sembuh agak kurang, tapi untuk dapat duit yang banyak ya. Nah, itu bela kami. Assalamualaikum. Ya, jadi blunder ya akhirnya, dan ini berpengaruh juga gitu kan ke depannya apabila ada orang-orang yang punya kasus sama seperti Agus ya, seperti membutuhkan donasi gitu kan. Apabila ada yayasan atau relawan yang open donasi seperti ini, maka kepercayaan masyarakat yang ingin membantu tuh jadinya terganggu juga gitu kalau ada kasus-kasus seperti Agus seperti ini gitu kan. Jadi mereka ada ketakutan untuk berdonasi, takutnya uangnya itu disalahgunakan seperti ini gitu kan. Itu berdampak jadinya gitu. Jadi dari kejadian ini juga banyak sekali jadinya asumsi-asumsi yang muncul ya, atau opini-opini publik tentang Agus gitu kan. Jadi Agus disiram oleh bawahannya itu jadi pertanyaan besar juga gitu. Apakah memang Agusnya memang seperti ini gitu orangnya gitu kan ya. Orangnya mohon maaf ya bisa dibilang nggak tahu diri gitu kan. Mungkin saja benar gitu bahwa Agus itu tidak bisa menjaga lisan sehingga ada orang yang terpicu ya, yang bawahannya itu sehingga melakukan aksi kriminal terhadap Agus Salim ini gitu ya. Ya pokoknya semoga saja ini masalahnya cepat kelar ya, dan sebaiknya itu donasinya juga memang harus ditarik ya apabila sudah ada bukti gitu kan itu disalahgunakan uangnya. Mending uangnya itu yang terkumpul dipakai buat orang-orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Karena kan di sana juga ada pernyataan dari Agus Salim juga yang dia tuh saya tidak membutuhkan uang itu katanya, tapi saya merasa tidak enak karena keluarga saya merasa dipermalukan. Ya itu keluar dari lisannya Agus sendiri loh ya, dia sudah tidak membutuhkan donasi itu gitu kan. Nah, buat teman-teman juga yang punya pendapat, silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar mengenai kasusnya Agus ini yang sekarang semakin viral ya. Ujang juga ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyimak. Nah, Ujang lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.